Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Penelitian Pendidikan, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, di sini ada saya sendiri, Salsabila Siwi Melody dengan NIM A510210006, dan yang selanjutnya ada Vika Dwi Arianti NIM A510210008, yang ketiga Yogi Mutahir Zuhad Mahya dengan NIM A510210011, dan yang terakhir Emalia Nurdiantika dengan NIM A510210032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flow model. Apa sih flow model itu? Flow model adalah salah satu model pembelajaran atau model pengajaran yang dirancang untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh G. Plum pada tahun 1999 dan bertujuan untuk memberikan panduan bagi para pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Langkah-langkah flow model. Yang pertama ada preliminary research. Langkah pertama dalam flow model adalah melakukan analisis awal untuk menentukan tujuan pembelajaran dan mengevaluasi kebutuhan siswa. Di sini, guru atau pengembang pembelajaran perlu mengevaluasi konteks pembelajaran dan menentukan target, keterampilan, dan pengetahuan yang perlu dicapai oleh siswa. Yang kedua ada desain instruksional. Setelah tujuan pembelajaran ditetapkan, langkah berikutnya adalah merancang instruksi yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran. Di sini, guru atau pengembang pembelajaran akan menentukan strategi pembelajaran dan metode pengajaran yang akan digunakan, serta menentukan materi pembelajaran dan sumber daya yang diperlukan. Langkah yang ketiga yaitu realisasi instruksional. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana pembelajaran yang telah dirancang. Di sini, guru atau pengembang pembelajaran yang akan mengajar siswa dengan menggunakan strategi dan metode yang telah dipilih sebelumnya, serta memberikan bahan pembelajaran dan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat yaitu evaluasi formatif. Setelah siswa mengikuti pembelajaran, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi formatif. Di sini, guru atau pengembang pembelajaran akan mengevaluasi kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang sesuai serta menyesuaikan instruksi jika diperlukan. Yang kelima adalah evaluasi sumatif. Langkah terakhir dalam flow model adalah melakukan evaluasi sumatif, di mana guru atau pengembang pembelajaran akan mengevaluasi keseluruhan pembelajaran dan hasil akhir siswa. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki pembelajaran di masa yang akan datang. Perbedaan yang paling menonjol. Nah, flow model ini lebih fokus pada desain pembelajaran. Flow model berfokus pada tahap perencanaan, desain, dan pengembangan materi pembelajaran yang melibatkan identifikasi tujuan pembelajaran, metode pengajaran, dan media pembelajaran. Sementara itu, DBR hanya fokus pada pengambilan keputusan berdasarkan data dan informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada ASUR. ASUR merupakan singkatan dari Analysis Learn, Stats Objective, Select Model, Until Media and Material, Require Learn, Participation, and Evaluate and Revise. ASUR adalah model pengembangan pembelajaran yang digunakan untuk membantu perencanaan dan pengembangan program pembelajaran yang efektif dan efisien. Model ini fokus pada kebutuhan siswa, tujuan pembelajaran, metode pengajaran, penggunaan media dan materi, partisipasi siswa, dan evaluasi pembelajaran. Model ini memastikan bahwa pembelajaran berpusat pada siswa dan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa sehingga meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.
Dan di sini ada ilustrasi langkah-langkah Azure. Langkah-langkah Azure itu ada 6 bagian. Yang pertama ada analisis karakteristik, yang kedua ada state objektif, yang ketiga ada select, modif, or decision material, yang keempat ada usage material, yang kelima ada require learn response, yang keenam ada evaluation. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah Azure. Langkah-langkah Azure yang pertama ada analisis learn. Langkah pertama dalam model Azure adalah menganalisis peserta didik. Guru harus mengumpulkan informasi tentang karakteristik peserta didik seperti kemampuan, minat, dan gaya belajar. Informasi ini dapat digunakan untuk memilih strategi pembelajaran dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Langkah yang kedua yaitu ada state objektif. Adalah langkah menyatakan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Tujuan harus dapat diukur dan mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya ada select metode, media, and material. Langkah ketiga adalah memilih metode, media, dan materi yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru harus memilih sumber daya yang bervariasi dan menarik perhatian peserta didik, seperti buku, teks, video, simulasi, atau alat peraga. Yang keempat yaitu ada utilize media and material. Langkah keempat adalah memanfaatkan media dan materi yang telah dipilih. Guru harus mengorganisir dan mempersiapkan sumber daya yang akan digunakan dalam pembelajaran, serta memastikan bahwa peserta didik dapat mengakses dan menggunakan sumber daya tersebut dengan mudah. Yang kelima ada require learning participation. Langkah kelima adalah membutuhkan partisipasi peserta didik. Guru harus merancang aktivitas pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar seperti diskusi kelompok, tanya jawab, atau simulasi. Langkah terakhir yaitu ada evaluation and revise. Langkah terakhir adalah mengevaluasi pembelajaran dan meninjau ulang untuk perbaikan di masa depan. Guru harus mengevaluasi kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta mempertimbangkan masukan dari peserta didik dan rekan guru. Setelah itu, guru harus merevisi strategi dan sumber daya yang digunakan dalam pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya ada perbedaan yang paling menonjol di Azure, yaitu Azure lebih fokus pada penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Azure merupakan model yang dirancang khusus untuk merancang dan mengembangkan program pembelajaran yang menggunakan teknologi seperti video, audio, dan komputer. Selanjutnya ada pengertian dari DBR. DBR adalah singkatan dari Data Based Decision Making, yang merupakan pendekatan dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia. Pendekatan ini banyak digunakan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada ilustrasi langkah-langkah DBR. Yang pertama ada collect data, yang kedua ada analisis data, yang ketiga ada set goals, yang keempat ada develop and implement action plan, yang kelima ada monitor progress, dan yang terakhir ada evaluate result. Selanjutnya ada penjelasan langkah-langkah dari DBR. Yang pertama ada collect data.
Apa itu koleksi data? Langkah pertama dalam DBR adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah atau isu yang sedang dihadapi. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti tes, survei, atau observasi. Yang kedua ada analisis data. Eh, yang apa itu analisis data? Langkah kedua adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan. Analisis data harus dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan pengumpulan data. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti tabel, grafik, atau statistik. Yang ketiga ada set goals. Langkah ketiga adalah menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur berdasarkan hasil analisis data. Tujuan harus terkait dengan masalah atau isu yang sedang dihadapi dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat ada develop and implement action plan. Langkah keempat adalah mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana aksi harus melibatkan berbagai pihak yang terkait dan terdiri dari tindakan yang spesifik dan terukur. Langkah yang kelima ada monitor progress. Langkah kelima adalah memantau kemajuan implementasi rencana aksi dan mencatat perubahan atau masalah yang terjadi. Monitoring kemajuan harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa rencana aksi berjalan dengan baik. Yang keenam ada evaluate result. Langkah terakhir adalah mengevaluasi hasil implementasi rencana, aksi, dan mencatat pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki rencana aksi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada perbedaan yang paling menonjol. Design-based research adalah suatu kajian sistematis tentang merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi intervensi pendidikan atau seperti program, strategi, dan bahan pembelajaran, produk, dan sistem. Sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam praktik pendidikan yang juga bertujuan untuk memajukan pengetahuan kita tentang karakteristik dan intervensi-intervensi tersebut serta proses perencanaan dan pengembangannya. Yang selanjutnya adalah model pengembangan 4D. Penamaan model pengembangan 4D ini diambil dari 4 tahap pengembangannya. Yang pertama, define. Yang kedua, design. Yang ketiga, develop. Dan terakhir, design. Penamaan ini diinisiasi langsung oleh pencetusnya, yaitu Siva Sailom, Tiago Rojan, dan timnya. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari model pengembangan 4D. Yang pertama ada define, kedua design, ketiga develop, dan terakhir design. Langkah-langkah model pengembangan 4D. Yang pertama define. Pada tahap ini adalah tahap analisis kebutuhan. Dalam pengembangan produk pengembang, perlu mengacu kepada syarat pengembangan, menganalisa dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Tahap define ini mencakup 5 langkah pokok, yaitu analisis ujung depan, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan perumusan tujuan pembelajaran. Tahap yang kedua, yaitu desain. Tahap selanjutnya ini adalah merancang prototipe bahan ajar atau media pembelajaran yang akan dikembangkan. Tahap perencanaan bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. 4 langkah yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama penyusunan standar tes.
Yang kedua, pemilihan media yang sesuai dengan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan format, yaitu mengkaji format-format atau bahan ajar yang ada dan menetapkan format bahan ajar yang akan dikembangkan. Yang keempat, membuat rancangan awal sesuai dengan format yang dipilih. Tahap yang ketiga, yaitu develop. Tahap ini adalah tahap untuk menghasilkan produk pengembangan yang dilakukan melalui dua langkah. Yang pertama, penilaian ahli yang diikuti dengan revisi. Yang kedua, uji coba pengembangan. Tujuan tahap pengembangan ini adalah untuk menghasilkan bentuk akhir perangkat pembelajaran setelah melalui revisi berdasarkan masukan para pakar atau ahli dan data hasil uji cobanya. Tahap yang terakhir yaitu design. Tahap terakhir dalam pengembangan perangkat 4D yaitu tahap penyebarluasan. Tahap penyebarluasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar dapat diterima oleh pengguna, baik individu, kelompok, maupun sistem. Ada 3 langkah yang dilakukan dalam tahap pengembangan ini, yaitu tes validasi, pengemasan, serta difusi dan adopsi. Perbedaan yang paling menonjol dari model pengembangan 4D. Model pengembangan 4D lebih berfokus pada merancang dan mengembangkan program penelitian untuk sumber daya manusia secara keseluruhan. Model 4D ini memperhatikan tahapan evaluasi dan umpan balik yang lebih terperinci. Model ini juga lebih menekankan pentingnya evaluasi dan umpan balik dalam merancang program pelatihan yang efektif dan efisien. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data dan informasi untuk mengevaluasi keberhasilan program penelitian dan mengidentifikasi kelemahan atau masalah yang harus diperbaiki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.